Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd, ahibbati ikhwani wa akhwati fillah, a'azakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan subuh yang mulia ini kita sekalian masih diberi kekuatan oleh Allah untuk dapat memenuhi panggilannya di dalam melaksanakan ibadah salat subuh. Mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa menerima amal ibadah kita. Ahibbati ikhwani wa akhwati fillah, pada kesempatan subuh yang mulia ini insyaallah ta'ala kita melanjutkan kajian kita di dalam kitab As-Sakhwah Al-Islamiyah, Dawabitun wa Taujihat, Dawabituha wa Taujihatuha, kebangkitan Islam, ketentuan-ketentuan dan arahan-arahannya, yang ditulis oleh Asy-Syaikh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Pada kesempatan yang mulia ini kita sampai pada ketentuan yang keenam di dalam kebangkitan Islam, yaitu ad-dhabitu sadisu as-sabru wal ihtisab. Ketentuan yang keenam untuk supaya kebangkitan Islam itu benar-benar bisa terlaksana sesuai dengan yang kita harapkan dan sesuai dengan tuntunan daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hendaknya kebangkitan Islam itu ketentuannya adalah adanya kesabaran wal ihtisab. Ihtisab, mengharap di dalam kesabaran itu pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah dua perkara yang sangat penting dan saling menguatkan. As-sabru, sabar. Sabar itu akan dicapai dengan adanya keyakinan. Ketika seseorang memiliki kekuatan keyakinan, maka ia akan sabar. Demikian pula keyakinan akan adanya pahala itu pun juga akan membuat kita sabar. Makanya dua perkara ini, dua perkara as-sabru wal ihtisab itu saling memberikan kekuatan. Kita di dalam beramal, kadang yang kita ingat di dalam amal itu adalah niatul amal. Namun kadang-kadang kita lupa bahwasannya di sana ada niat yang lain, yaitu niat al-ma'mulu lahu, niat amal itu untuk siapa? Seperti kita sholat,
Di dalam kita sholat, kita selalu niatkan sholat zuhur, sholat maghrib, sholat asar, sholat isya, sholat subuh. Namun kadang kita melalaikan sesuatu yang paling penting. Untuk apa kita sholat? Untuk siapa? Apa maksud dan tujuan kita daripada sholat? Sehingga kadang yang terlintas di dalam diri kita adalah niatus sholat, tapi kita tidak menekankan tentang untuk siapa kita itu sholat. Oleh karena itulah di sini ihtisab itu sesuatu yang menambah kekuatan untuk seseorang itu ikhlas di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi SAW mengatakan di dalam hal yang berkaitan dengan puasa, man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Diampuni apa yang telah lalu daripada dosanya. Ini dikarenakan ada ihtisab, dan setiap amal yang kita lakukan haruslah menjadi perhitungan. Jangan sampai kita melakukan perbuatan yang sia-sia, tidak mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang menghitung semua tenaga, upaya, daya yang keluar daripada dirinya, diperhitungkan apa yang kita dapat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar setiap apa yang kita kerjakan, kita memperhitungkan apa yang kita peroleh. Makanya kenapa kita berlomba-lomba di dalam bulan Ramadan? Karena Allah memberikan yang lebih besar. Kenapa kita melakukan amalan-amalan yang diberikan oleh Allah, yang dihabarkan oleh Allah, oleh Rasulnya akan mendapatkan pahala yang besar? Kita lebih bersemangat karena ihtisab. Inilah hal yang menjadikan kita kadang menjadi lebih sabar. Makanya as-sabr wal ihtisab itu dua perkara yang saling menguatkan yang satu dan yang lainnya. Dikatakan oleh Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, inna haula'i syabab syababu sahwa min dzukurin wa inathin yajiduna mudhayaqatan fi ba'dil ahwal, yajidunaha fi suq, yajidunaha fil madrasah, yajidunaha fil kulliyah, yajidunaha fi buyutihim. Sesungguhnya mereka para pemuda, karena kebangkitan ini biasanya terjadi pada para pemuda, mereka adalah syababu sahwa, pemuda-pemuda kebangkitan dari laki-laki maupun perempuan. Mereka mendapatkan tekanan ketika bangkit dengan membawa Islam yang benar. Mereka mendapatkan tekanan di dalam sebagian keadaan mereka. Mendapatkan tekanan di pasar. Ketika di pasar, seperti kita ketahui, di pasar tampilan kita yang berbeda atau orang mengenal kita dengan sesuatu yang berbeda, maka ada banyak tekanan. Yajidunaha fil madrasah, didapatkan tekanan itu di sekolah, dan didapatkan tekanan itu di kuliah, di bangku kuliah, dan didapatkan tekanan itu kadang di dalam rumah-rumah mereka. Bapaknya tidak suka, ibunya tidak suka, saudaranya tidak suka, dan lain sebagainya. Inna katsiran minasyabab yashtakuna min ummahatihim wa min abaihim bi annahum dhayyaqu alaihim wa kanu yasifunahum bi awsafil aibi wal qajh. Kebanyakan daripada para pemuda itu mengeluhkan terhadap ibunya, ibu-ibu mereka, dan dari bapak-bapak mereka, dan bahwasannya mereka bapak-bapak, ibu-ibu mereka menekan terhadap mereka, dan mereka pun menyifati dengan sifat-sifat yang aib, sifat-sifat
sifat celaan, wal qadh, dan sifat yang menghina dan lain sebagainya. Seperti itu. yakni mendapatkan tekanan. Bukan saja tekanan dari luar, tapi kadang tekanan dari dalam, di dalam kebangkitan ini. Makanya seperti dikatakan, tekanan dari dalam itu jauh lebih terasa sakitnya daripada tekanan dari luar. Dikatakan dzulmu dzawil qurba asyaddu madadatan min waq'il husamil muhannadi. Kedzaliman yang dilakukan oleh orang yang memiliki kekerabatan itu lebih keras sakitnya daripada tikaman pedang dari India. Maka ini adalah ungkapan di dalam orang Arab terdahulu, karena kalau kezaliman itu dilakukan oleh orang orang dekat, rasanya sakit sekali daripada dilakukan oleh orang yang tidak ada hubungan dan kaitannya dengan kita. Dikatakan walakin ma mauqifuna min hadhil umur wa hadhil mudhayaqat. Akan tetapi apa sikap kita menghadapi perkara-perkara ini dan tekanan-tekanan ini? Al-wajib alaina, katanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yang al-wajib alaina an nasbir wa nahtasib wa alla yamna'una hadha min ad-da'wa ila Allah azza wa jalla li'anna Allah ta'ala ba'atha Muhammadan bil huda wa dinil haqq. Yang wajib atas kita menghadapi perkara-perkara ini dan tekanan-tekanan yang seperti ini, an-nasbir, bersabar, nahtasib, dan mencatat ini sebagai satu pahala, ihtisaban, yakni memperhitungkan itu sebagai suatu nilai yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan kesabaran itu. Dan hendaknya jangan dijadikan itu penghalang untuk kita terus berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala bil huda wa dinil haq. Nabi kita diutus dengan al huda wa dinil haq. Artinya al huda wa dinil haq, al huda huwal ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, wa dinul haq huwal amalu salih. Yani bukan hanya kita itu di dalam agama itu hanya sekedar teori. Yang kebanyakan sekarang ini di antara kita pengetahuan itu hanyalah sebuah teori. Kalau ngomong bisa nimbrung, bisa ikut berbicara, bisa ikut mendudukkan, tapi dari sisi amal maka tidak berbanding antara ilmu dan amal. Tidak berbanding antara ilmu dan amal. Ilmunya sudah sampai tinggi, tapi amalnya masih rendah. Amalnya masih rendah. Maka ini tidak sesuai dengan yang dikatakan oleh Allah. Allah mengutus Nabi kita bil huda wa dinil haq. Al huda dikatakan oleh Syekh Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di, al huda huwa al ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, wa dinul haq, agama yang hak itu adalah al amalu salih. Maka ini harus sejalan. Maka apa yang didapatkan daripada tantangan itu harus dihadapi dengan amal saleh, bukan dengan lari daripada dakwah kemudian atau dengan putus asa daripada dakwah. Halin Nabi sallallahu alaihi wasallam lama qama bid'awah wa lama qama yad'u ilal haq turika wa sya'nuhu am udi. Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam
ketika beliau bangkit berdakwah, awal pertama kali diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, bangkit berdakwah dengan al-Islam, al-haq. Apakah Rasul itu dibiarkan dengan urusannya oleh kaumnya, ataukah Rasul itu menghadapi gangguan, diganggu oleh mereka? Halir rusul alladzina bu'itsu qablahu turiku wa sya'nuhum am udu? Apakah para rasul sebelum Rasul sallallahu alaihi wasallam yang Allah Subhanahu wa taala utus mereka sebelum Rasul, apakah mereka dibiarkan dengan urusan dakwah mereka atau mereka diganggu dengan sebab dakwah? Kita tahu Nabi kita sebelum diutus oleh Allah terhormat dipandang orang yang luar biasa, tapi begitu diutus semua berubah. Demikian pula para anbiya, begitu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menghadapi tekanan. Kalau begitu tekanan, halangan, celaan ini adalah sesuatu yang sudah biasa terjadi bagi siapa saja yang berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita mengharap kita lepas daripada itu semua, karena orang yang paling mulia, yang paling tinggi akhlaknya, yang paling baik tutur katanya, yang paling baik sikapnya, tidak lepas daripada celaan dan tidak lepas daripada gangguan. Maka apalagi kita yang kurang segalanya. Qala ta'ala walaqad kudzibat rusulun min qablika fasabaru ala ma kudzibu wa udu hatta atahum nasruna. Berfirman Allah Ta'ala, dan sungguh telah didustakan para rasul sebelum engkau wahai Muhammad, maka mereka bersabar atas apa yang mereka didustakan, wa udhu, dan mereka diganggu sampai kami hatta atahum nasruna, sampai datang kepada mereka pertolongan kami. Ini penghabaran dari Allah agar supaya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam besar hati. Gangguan itu tidak hanya datang kepada engkau, akan tetapi datang kepada orang-orang sebelum engkau. Maka ini diantara bentuk tasliyah, hiburan orang yang sedang dirundung musibah. Ketika disebutkan musibah yang lebih besar, maka ia memuji Allah. Ketika seseorang kehilangan hartanya 1 juta, kemudian datang orang yang hilang berapa? 1 juta. Saya 1 miliar. Apa yang ini? Alhamdulillah saya cuma 1 juta, ini 1 miliar. Maka demikianlah, ini diantara bentuk hiburannya adalah ketika melihat ada yang lebih besar, maka kita merasa lebih ringan, dan kita bersyukur atas apa yang menimpa kita tidak sebesar seperti yang menimpa orang lain. Ini yang dikatakan oleh Allah kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul wa la tasta'jil lahum. Allah mengatakan, sabarlah sebagaimana telah sabar ulul azmi dari para rasul, dan jangan tasta'jil lahum, jangan engkau terburu-buru untuk ingin mendatangkan azab Allah kepada kaummu. Harus bersabar. Maka kita pun haruslah mengambil qudwah, mengambil uswah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dari para ulul azmi dan dari para rasul. Mereka orang-orang yang sabar, teguh di dalam pendirian, tetap di dalam keyakinan, tetap di dalam amalan, namun mereka bersabar di dalam menghadapi segala cobaan, gangguan dan lain sebagainya. Wa azkur lakum ba'dal amtsilah min sabrin nabiy sallallahu alaihi wasallam hatta nata'assa bihi salawatullah wa salamuhu alaihi. Aku akan sebutkan untuk kalian sebagian daripada permisalan daripada kesabaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita bisa mengambil uswah dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-mithalul awwal,
Misal yang pertama, kanu yulquna ala atabati sallallahu alaihi wasallam al-antana wal aqdar wa ma'a dzalika kana yasbiru wa yahtasib wa yaqulu ayyu jiwarin hadha, yani kaifa tu'dunani bihadzal adha fa ayyu jiwarin hadha fa ayyu jiwarin yakunu hadha. Misal yang pertama adalah permisalan adalah mereka orang-orang Quraisy melemparkan di atabatuhu, yani atabatu babir Rasul, di daun pintunya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saking jengkelnya mereka dengan dakwahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa yang dilakukan? Mereka melempar al-antan wal akdar, kotoran yang bau busuk di pintunya Rasul sallallahu alaihi wasallam, dilempari kotoran. Coba. Wa ma'adzalik, dan bersamaan dengan itu apa yang dilakukan oleh Rasul? Yasbir, bersabar. Wa ihtasib, dan menghitung itu insya Allah akan menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul hanya berkata wa yaqulu ayyu jiwarin hadza, tetanggaan model apa ini? Kok ada orang bertetangga, tetangganya ngelempari kotoran ke tetangga lainnya? Tetanggaan apa? Yakni artinya, bagaimana kalian mengganggu aku dengan cara gangguan yang seperti ini? Maka tetanggaan model apa yang seperti ini? Itu saja yang dikatakan oleh Rasul. Maka Rasul membersihkan, kemudian menyingkirkan gangguannya dan tidak melakukan tindakan apa-apa. Al-mithalu tsani, permisalan yang kedua, bagaimana sabarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam indama kharaja ila Thaqif fi Taif wa ma'ahu Zaid ibn Haritha yad'u Allah, madza sana'u bihi. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam keluar ke Bani Thaqif yang ada di Taif, dan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam Zaid ibn Haritha. Zaid ibn Haritha anak angkatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul pergi ke sana untuk mengajak kepada agama Allah. Tapi apa yang dilakukan oleh orang-orang Thaqif, orang-orang Taif? Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, keadaan apakah yang paling berat yang pernah engkau dapatkan di dalam dakwah ini?" Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Ini kejadian ini. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika aku pergi ke Taif. Karena kondisi pada saat itu adalah pada waktu meninggalnya Khadijah, meninggalnya Abu Thalib. Setelah meninggalnya Khadijah, setelah meninggalnya Abu Thalib, adalah orang kuat yang melindungi Rasul sallallahu alaihi wasallam di Mekkah adalah pamannya. Sehingga orang-orang Quraisy tidak bisa berbuat semena-mena kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula Khadijah yang memiliki pengaruh karena dia adalah orang yang terpandang di Mekkah. Maka dari itu ketika meninggal Khadijah dan pamannya Abu Thalib, maka orang Quraisy seakan-akan tidak ada lagi penghalang. Maka itulah yang disebut kemudian Amul Huzn, hari tahun kesedihan. Maka Rasul berusaha mencari dukungan di luar orang Quraisy. Yang paling dekat adalah Bani Thaqif yang ada di Taif. Maka Rasul mengharap
untuk bisa dapat dukungan dari Bani Thaqif. Tapi apa yang terjadi? Ini yang dikatakan oleh Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin. Amaru sufaha'ahum ayyastafu 'ala at-tariqi saffain wa ayyarjumuhu bil hijarati farajamuhu hatta ajmau aqibahu wa kharaja alaihi salatu wassalam faqala falam afik illa fi qarni tha'alib faja'ahu Jibril wa ma'ahu malakul jibal. Dikatakan apa yang dilakukan orang-orang Thaqif? Mereka memerintahkan sufaha'ahum, orang-orang bodoh mereka. Yang dimaksud dengan sufaha itu adalah anak-anak kecil dan para perempuan. Mereka anak-anak kecil dan perempuan-perempuan disuruh berbaris menjadi 2 barisan. Dan mereka diperintahkan untuk melempari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan batu. Rasul dilempari dengan batu. Maka mereka pun melempari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan melempar berhenti. Rasul lari dikejar. Rasul dikejar-kejar oleh coba. Kalau ngelawan orang yang laki-laki, kita berperang, kita agak terhormat. Ini yang kita lawan siapa? Yang dilawan oleh Rasul. Anak-anak kecil sama perempuan. Fi ghayatil ihana. Di dalam puncak daripada penghinaan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul mengatakan apa? Larilah, keluarlah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dari Taif. Dalam keadaan berlari dikejar-kejar seperti orang gila dikejar oleh anak-anak kecil dan perempuan, dilempari batu. Katanya Rasul, falam afik illa fi qarni tha'alib. Aku tidak sadar, lari terus. Dikejar terus oleh mereka dan tidak sadar kecuali setelah sampai di daerah Qarnu Tha'alib. Begitu sampai di daerah Qarnu Tha'alib baru Rasul, ya Allah, lari dikejar-kejar mereka, baru sadar ternyata sampai di sini baru menyadari. Karena apa? Keadaan pada saat itu dianggap orang gila, dilempari dengan cara seperti itu. Faja'ahu Jibril. Maka datanglah kepada beliau Jibril dan bersamanya malakul jibal, bersamanya malaikat yang diamanatkan oleh Allah untuk mengendalikan gunung. Faqala lahu Jibril, maka berkata kepadanya Jibril, hadza malakul jibal. Ini adalah malaikatnya gunung. Yusallim alaika fasallim alaih. Dia mengucapkan salam kepada engkau wahai Muhammad, ucapkan salam kepadanya. Wa qala, maka berkata malaikat gunung itu, in aradta an utabbik alaihim ahsyabaini fa'altu. Katanya, kalau engkau inginkan untuk aku timpakan kepada mereka 2 gunung ahsyabain ini, niscaya aku akan timpakan kepada mereka. Ini malaikat nggak sabar. Malaikat tidak sabar atas perbuatan orang-orang seperti ini. Tapi apa yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Nabi kita memiliki dada yang sangat lapang, jiwa yang sangat besar, bisa memaafkan. Padahal kejadian ini kalau sudah berlalu setahun mungkin sudah lupa, iya kan? Sudah ringan. Ini kejadiannya begitu baru terjadi, tapi apa yang dilakukan oleh Rasul? Rasul mengatakan, tidak. La'allallah ayyukhrija min aslabihim man ya'budullah. Tidak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan dari tulang-tulang punggung mereka orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ada harapan yang besar, dada yang lapang, jiwa yang besar, sehingga bisa menampung dan bisa menanggung semua gangguan dan bisa memaafkannya. Dan tidak ada sakit hati, tidak ada dendam pada diri pribadi Nabi Shallallahu Alaihi
wasallam. Hendaknya kita mencontoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Al-mithalu tsalits, permisalan yang ketiga dari sabarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam sajidan tahtal Ka'bah. Rasul sallallahu alaihi wasallam dahulu sujud di bawahnya Ka'bah. Yakni dekat dengan Ka'bah, Rasul sallallahu alaihi wasallam sujud salat. Ya'budullah fi makanin amin. Rasul beribadah kepada Allah di tempat yang paling aman. Iya kan? Tempat yang paling aman di dunia di mana? Di Masjidil Haram, di Ka'bah. Bahkan wa min asyaddil amkinati amnan, dari tempat yang paling aman, hatta inda Quraisy, sampai di sisi orang Quraisy juga menjaga tempat itu tidak ada boleh pertengkaran, tidak ada boleh permusuhan, tidak ada boleh segalanya yang menjadikan orang rusuh. Fal Ka'bah min asyaddil amakin amnan, maka Ka'bah adalah tempat yang paling aman. Hatta innar rajul, sampai-sampai sesungguhnya seorang laki-laki kana yajidu qatila abihi fala yaqtulhu. Seorang laki-laki zaman dahulu mendapatkan pembunuh bapaknya ada di Ka'bah, maka ia tidak boleh membunuhnya. Dia tidak mau membunuhnya, dibiarkan dulu dia keluar, baru kemudian diminta pertanggungjawabannya. Tapi kalau melakukan di Ka'bah, nah, Ka'bah adalah tempat yang paling aman. Walakin, akan tetapi, coba ini kita lihat, lama ra'awir Rasul sallallahu alaihi wasallam sajidan indal Ka'bah, manakala mereka melihat Rasul sujud di sisi Ka'bah, madza fa'alu bihi, apa yang dilakukan oleh mereka kepada Rasul? Amaru rajulan minhum ayyatiya bisula jazur, mereka memerintahkan salah seorang laki-laki di antara mereka untuk mendatangkan sula jazur. Jazur itu onta. Jazur itu onta. Sula jazur, onta yang baru melahirkan, keluar anak. Bersama dengan anak yang keluar itu ada kalau di kita ari-ari, iya kan? Ari-arinya ikut keluar. Ari-arinya yang masih berdarah, banyak darah inilah yang dibawa oleh mereka. Yakni mereka sempat-sempatnya nyari onta yang melahirkan, yang baru melahirkan, dan sempat-sempatnya membawa hal itu ke Ka'bah. Kemudian apa yang dikatakan? Wa yadha'uhu ala dhahrir Rasul, dan diletakkan tadi ari-arinya onta yang masih ada darahnya itu di punggungnya Rasul sallallahu alaihi wasallam wa huwa sajid, sedangkan Rasul dalam keadaan sujud. Ma taquluna fi hadhil adiyah, apa yang kalian katakan coba di dalam gangguan yang seperti ini? Wallati laisa laha nadhir hatta fi tarikhil jahiliyah, yang tidak ada bandingnya sampai pun di dalam sejarah kehidupan orang jahiliyah. Orang jahiliyah tidak ada yang diganggu seperti mereka mengganggu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'ahadza kullihi faqad sabara wahtasaba sallallahu alaihi wasallam. Bersama dengan itu semua, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabar dan menganggap itu ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya beliau mendapat predikat ulul azmi minar rusul, bahkan yang paling tinggi derajat daripada ulul azmi minar rusul adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa baqiya sajidan lillah, Rasul tetap sujud untuk Allah Subhanahu wa ta'ala hatta ja'at Fatimah, sampai datang Fatimah ibnatuhu Fatimah as-saghirah, sampai datang anaknya Fatimah yang masih kecil radhiyallahu anha. Fa'alqat al-adha, dia menyingkirkan gangguan itu dari punggung bapaknya.
Walamma atammas shalah, manakala Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menyempurnakan salatnya, rafa'a yadayhi yad'u ala Quraisy. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya mengadukan kepada Allah atas apa yang dilakukan oleh orang Quraisy. Maka mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhas syabab, isbiru wasabiru warabitu 'ala ta'ah wa'lamu annallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Wahai para pemuda, bersabarlah dan berusahalah untuk sabar. Warabitu, dan rabitu, yakni tetapilah di atas ketaatan kepada Allah, dan ketahuilah bahwasanya Allah itu bersama orang yang bertakwa dan mereka muhsinun, mereka berbuat kebaikan. Walakin hal ma'a hadza sabr nad'u ahlana am naghdab wa naskut. Akan tetapi apakah bersama dengan sabar ini kita mendoakan keluarga kita kejelekan, atau kita juga akan marah kepada keluarga kita, atau kita diam? Kita mengatakan nad'u ahlana wala nai'as. Kita tetap berdakwah, mengajak keluarga kita, dan kita tidak pernah putus asa. Walakin bil hikmati wal lin, akan tetapi dengan cara hikmah dan dengan cara lin, lembut. Wa adami syiddah wal ghildah, dan tidak ada kasar, keras. Li'anna ba'dhan nas qad yakunu syadidan liquwwati ghiratih, karena sebagian kita memiliki keras, sifat keras karena kuatnya kecemburuan dia kepada agama Allah. Akan tetapi apa yang terjadi? Fayufsid aktsar mimma yuslih, dia lebih besar merusaknya daripada memperbaikinya. Fal wajib ayakuna indal insan hikmah, yang wajib orang itu punya hikmah. Yuqaddirul umur wa yadha'uha fi mawadhi'iha, memperhitungkan perkara dan meletakkan perkara itu pada tempatnya. Wa'lam anna nas lam yahtadu baina asyiyatin wa duhaha, ketahuilah orang itu tidak akan terberi petunjuk hanya dalam waktu asyiyah, waktu sore diceramai, besoknya sudah terberi petunjuk. Tidak ada. Demikian pula orang tidak ada waktu duha dikasih ceramah, sorenya dia bisa terberi petunjuk. Walaupun ada, akan tetapi kebanyakan tidaklah seperti itu. Illa masya Allah, kecuali yang dikehendaki Allah. Lakin jarat sunnatullah subhanahu wa ta'ala anal umur ta'ti syai'an fa syai'an. Akan tetapi datang di dalam sunnatullah, perkara kebaikan itu datang sedikit demi sedikit. Maka Nabi SAW dikatakan baqiya fi Makkah, tinggal di Mekah salasya asra sana, 13 tahun. Wa huwa yad'un nas, beliau mengajak manusia kepada Islam. Wa ma'adzalik, bersamaan dengan itu, lam tanjah da'watuhu an najahatan, bersamaan dengan itu tidaklah dakwanya Rasul berhasil dengan keberhasilan yang sempurna. Wa baqiya fil Madinah, dan Rasul kemudian tinggal di Madinah. Walam yutimmuddin illa ba'da 23 sanah minal bi'tsah, dan tidaklah agama itu sempurna kecuali setelah berlalu 23 tahun daripada waktu diutusnya. Maka fa antala tadun annan nasa yarji'una amma kanu alaihi baina asyiyatin wa duhaha, maka jangan engkau menghayal orang itu akan bisa baik hanya dalam waktu antara asyiyah, sore, sampai waktu duha. La budda ayyakuna hunaka sabr, harus ada kesabaran, wa musabarah, dan berusaha untuk sabar, wa murabatah, dan menetapi di atas kebaikan dan di atas ketaatan, hatta ya'ti Allah subhanahu wa ta'ala bi amrih, sampai Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan urusannya, yakni nasrullah, pertolongan Allah. Kebanyakan di antara kita, kebanyakan mataridu alayya masail yas'aluna an hal uqati'uhum, kebanyakan banyak pertanyaan datang, katanya Syekh Utsaimin, apakah kita dengan kejadian seperti ini, apakah kita memutuskan saja hubungan dengan mereka supaya kita bisa tenang, dan kita menghancurkan radio, kalau ada rumah nyetel radio ada musiknya, sudah kita hancurkan saja radionya.
atau kita hancurkan tip rekor tipnya, televisinya kita hancurkan. Hal af'alu kadza, apakah aku harus melakukan demikian? Maka dikatakan oleh Syekh Utsaimin, aqulu ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, berdakwalah kepada jalan Tuhanmu dengan cara yang hikmah, jangan dengan cara yang kasar. Fa illam yahsulul maqsud hina idin fala yajuzu laka abadan an tabqa ma ahlil maksiyah. Kalau mereka tidak mau, cuman dinasihatkan oleh Syekh, jangan kumpul dengan mereka di saat mereka melakukan kemaksiatan. Jauhi. Ketika mereka ada dalam kebaikan, dalam perkara yang mubah, maka kita boleh nimbrung. Tapi di saat mereka melakukan kemaksiatan, dengar musik, joget-jogetan, kita menjauhi. Karena yang dilarang itu kita bersama mereka di dalam kemaksiatan. Orang yang diam di saat orang lain melakukan kemaksiatan, duduk bersama mereka, itu seperti orang yang ikut serta. Tapi kalau kita menjauhi mereka, tidak ada di tempat itu, maka kita terbebas. Maka fa'alaika an tasbir wa tusabir. Kita singkat saja. Walladzi la yuslih al-yaum walladzi la yasluh al-yaum yasluhul ghadan. Maka atas engkau untuk bersabar dan berusaha sabar. Orang yang tidak bisa menjadi baik hari ini, insya Allah hari besok dia akan menjadi baik. Wabda bil ahwan, awali dakwah dengan yang paling ringan. Fal ahwan, dan yang paling ringan di dalam menertibkan akhlak. Wa ana wathiq bihaulillah, aku insya Allah percaya dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seseorang itu sabar dan berusaha sabar dan terus menetapi jalan kebaikan, insya Allah dia akan mendapatkan keberhasilan. Seperti yang dikatakan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Allah mengatakan apa? Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah, berusahalah sabar, dan terus tetapi kebaikan, dan bertakwalah kepada Allah, la'allakum tuflihun. Mudah-mudahan kalian akan berhasil. Maka dengan seperti itu, lidha fa inni sahsiyan, maka aku sendiri menghancurkan kepada para pemuda untuk sabar dan berusaha untuk sabar. Selama keberadaanmu di keluarga itu memberikan manfaat, keberadaanmu di satu daerah memberikan manfaat, tetap di situ dan berilah dakwah dan bersabarlah. Li'annana kama na'lam annal bina abta' minal hadam. Karena kita tahu orang membangun itu jauh lebih lama daripada menghancurkan. Hanya diperkirakan ada bangunan tinggi besar, dibangun 3 tahun. Begitu dihancurkan berapa jam? Diletakkan dinamit, hitungan nggak sampai 1 menit, iya kan? Begitu diletakkan dinamitnya, hancur. Bangunnya bertahun-tahun. Itulah gambarannya. Kita memakai gambaran. Membangun itu susah, tapi menghancurkan itu mudah. Kalau demikian, maka bersabarlah. Maka dari itu, ini semua hendaknya kita menjadikan kita lebih hikmah di dalam berdakwah dan lebih sabar di dalam berdakwah, karena dakwah itu tidak mungkin bisa terwujud dan berhasil mencapai keberhasilan kecuali dengan tadi as-sabru wal musabarah wal murabatah, dan terus menjaga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan saja sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat dan bisa menambah kekuatan bagi kita untuk tetap di jalan dakwah dan menguatkan kembali kesabaran kita dan kesungguhan kita di dalam bersabar di dalam berdakwah. Semua kita tidak lain adalah duat ilallah, adalah para juru dakwah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang demikianlah Islam. Islam itu tidak ada yang namanya dai, ustadz, kiai, atau semua
memiliki kewajiban yang sama, cuman beban sesuai dengan kadar ilmunya. Semua bebannya sesuai dengan kadar ilmunya. Makanya Rasul mengatakan, balighu anni walau ayat, sampaikan kepadaku walaupun satu ayat. Semua menyampaikan sesuai dengan kemampuannya. Ini yang dapat kita sampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Mudah-mudahan kita semua diberi taufik oleh Allah kepada apa yang Allah ridhai dan yang Allah cintai. Wabillahi taufiq wal hidayah wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.